Di video sebelumnya, kami membahas kenapa harus mencoba Genshin Impact yang menawarkan experience game Triple A tapi gratis. Tapi apa iya Genshin Impact itu seindah itu? Tentu tidak ada yang sempurna ya. Jumpa lagi di Jagat Segmen Game bersama saya, Rama. Ya, tidak ada game yang sempurna. Tidak ada game yang bisa menyenangkan semua playernya. Ada aja yang ngeluh gitu loh soalnya. Abis udah main, udah nyoba, terus ngeluh. Banyak. Termasuk Genshin Impact yang dibuat oleh Hoyoverse ini. Dulu namanya MiHoYo. Nah, udah ganti nama sekarang Hoyoverse. Lalu apa yang membuat Genshin Impact ini jadi kurang menyenangkan untuk dimainkan? Apakah karena gamenya bukan MMORPG? Sayangnya bukan itu jawabannya. Karena justru kebalikannya. Game ini memberikan experience solo playing dengan sistem co-op. Dan ada gacanya dikit ya. Kita jadi nggak perlu musingin progres orang lain. Bisa tidak memusingkan progres orang lain. Orang lain mau showcase. Kita cuman jalan dengan karakter kita sendiri. Dengan playstyle kita sendiri. Itu bisa. Itu justru yang menyenangkan. Seperti kayak main game satuan gitu. Game bukan yang online seperti Genshin Impact ini, bukan game MMORPG. Itu yang menyenangkan. Kita tidak didorong untuk mengikuti meta most effective tactical available. Tidak diharuskan, bahkan kita bisa bermain sesuka hati kita dengan komposisi karakter sesuka kita. Terus apakah gacanya? Enggak juga. Ingat, ini game gratis. Kalau nggak ada sistem seperti ini, gimana cara dapetin duitnya? Lagi pula, seperti saya bilang tadi, meta tidak perlu diikutin. Jadi kalian bisa jalan dengan karakter dan playstyle kalian masing-masing. Jadi, nggak juga gacanya. Lalu, apa kekurangan Genshin Impact? Anjing, nggak dapet loh. Oke, yang pertama, kekurangan Genshin Impact adalah resin untuk update yang sekarang itu terasa kurang. Hal-hal yang berhubungan dengan progres karakter di dunia Genshin Impact itu membutuhkan hal yang namanya resin. Mungkin kalau di game gacha lain sebutnya energi kali ya. Tapi ini masuknya ke resin. Mau farming duit? Make resin. Mau farming experience? Make resin. Mau farming artifact? Make resin. Mau dapat bahan untuk aset karakter? Make resin. Mau naikin level senjata? Make resin. Walaupun jumlah resinnya sendiri sudah dinaikin dari 120 ke 160, tapi dengan bertambahnya karakter, senjata, makin banyak bos juga yang bisa dikalahkan tiap harinya. Tentu saja kebutuhan resin ini makin bertambah. Apalagi tiap kali ada karakter baru nih, kita kemungkinan besar harus mencari material dari bos baru. Solusinya menurut kami, Hoyoverse perlu menambahkan resin dari 160 at least 200-an lah gitu loh. Dan ngomongin karakter, menggacha karakter di game ini bisa jadi melelahkan. Ya memang tidak predatory tapi melelahkan. Maksudnya gimana? Seperti yang kami bilang di poin sebelumnya, tiap karakter baru most likely akan butuh materi dari bos baru. Jadi bayangkan kalian baru memulai main Genshin Impact. Dan mungkin kalian tertarik untuk menarik gacha di banner yang terbaru saat ini. Sebagai contoh, banner saat ini itu lagi Kazuha dan Klee. Dimana karakter B4-nya, bintang 4-nya itu ada Thoma, ada karakter baru Heizo, lalu ada siapa lagi? Ada Ningguang. Di sini, kalau ngeliat video ini, saya mendapatkan Thoma. Oke, anggaplah ini kalian. Thoma adalah karakter yang akan muncul di cerita utama Genshin ketika kita mencapai daerah Inazuma, di mana materialnya Thoma itu ada di sana. Oke, saya akan kasih cerita singkat bagaimana mencapai Inazuma. Kita akan memulai Genshin Impact di daerah pertama bernama Mondstadt, di mana di daerah ini ada seekor naga yang sedang ngacau kota Mondstadt. Setelah beberapa quest dan menggabungkan kekuatan kalian bersama teman-teman, kita berhasil mengalahkan naga tersebut. Dan ternyata naga tersebut sedang dicuci otak. Kita lanjut masuk ke daerah kedua bernama Liyue, di mana kedatangan kita disambut dengan kematian dewa di daerah tersebut.
Kita pun dijadikan tersangka dan untungnya kita diselamatkan oleh karakter bernama Child yang lalu meluruskan masalah ini. Setelah beberapa quest bersama dewa yang pura-pura mati, ya dewa yang di awal tadi ternyata cuma pura-pura mati, kita harus berhadapan dengan monster kuno yang dibangkitkan kembali. Dan sekali lagi berkat gabungan kekuatan bersama teman-teman kita berhasil mengalahkan monster tersebut. Dan lanjut, kita masuk ke daerah ketiga bernama Inazuma. Di sini ternyata dewa tempat ini adalah seorang diktator dan kita jadi mengalami kesulitan untuk melanjutkan perjalanan kita. Nah, Thoma baru akan muncul di sini. Dan setelah menyelesaikan beberapa quest, kita akan membuka sebuah pulau yang berkabut di daerah Inazuma ini. Setelah menyelesaikan quest 4 hari, quest ini harus dijalankan selama 4 hari, kita baru bisa memfarming bahan untuk leveling Thoma. Untuk menaikkan level Thoma, melelahkan banget bukan? Jadi gini, kita butuh banyak waktu untuk menaikkan levelnya, untuk bisa menaikkan levelnya. Harus menjalankan yang disebut Archon Quest. Jadi cerita utamanya sampai di titik itu dulu, baru bisa kita melanjutkan level Thoma. Solusinya, Hoyoverse, please. Sepertinya kita perlu diberikan toko atau NPC yang menjual barang-barang atau material untuk karakter baru yang ada di awal game, yang kita dapat di awal game. Ini baru karakter Inazuma ya. Apa kabar kalau sudah implementasi Sumeru? Wah, kalian dapat karakter Sumeru, kalian harus menjelajah sampai Sumeru baru bisa menaikkan karakter dari Sumeru. Lanjut lagi dengan kekurangan Genshin yang ketiga, yaitu cerita event tidak bisa diulang. Well, at least sampai saat ini tidak ada rerun event. Buat yang suka dengan cerita Genshin Impact yang lore-nya dalam, deep gitu ya, dan dan suka banget dengan lore-lore per karakternya, itu agak disayangkan karena beberapa lore dari karakter-karakter ini itu masuk ke dalam quest event limited. Jadi sebagai contoh kayak Albedo tuh ada di ceritanya Dragonspine. Sebagian cerita Dragonspine itu masuk ke quest limited event. Dan quest limited event ini sudah tidak ada rerunnya lagi lebih tepatnya. Kalian tidak bisa dapetin lagi Festering Desire yang bisa didapatkan dari quest ini. Contoh lagi cerita Xiao dari Lantern Rite. Itu ya nggak ada lagi, kalian tidak bisa menemukan Xiao di Lantern Rite lagi karena Lantern Rite-nya sendiri dilaksanakan tiap tahun dan tiap tahun berubah cerita. Terus Golden Apple Archipelago yang sekarang lagi jalan ketika video ini dibuat, yang menceritakan tentang Klee dan pulaunya. Itu ya tiap tahun akan berubah dan kalian tidak akan mengetahui, dan kalau misalnya kalian baru mulai sekarang ya, kalian tidak akan bisa mengejar cerita yang bolong ini, hanya bisa mengikuti cerita utamanya saja. Nah, solusinya sebenarnya gampang sih. MiHoYo atau Hoyoverse, kasih dong kayak kita rerun event. Saya juga ada satu senjata yang belum saya naikin lagi soalnya gara-gara eventnya saya kelewat. Yang terakhir, dan ini yang paling bikin banyak player menyerah untuk memainkan Genshin Impact, yaitu gamenya makin besar, alatnya makin tidak mendukung. Indahnya dunia Genshin Impact itu tidak bisa dianggap remeh. Game ini tidak ringan sama sekali dan membutuhkan alat yang cukup powerful untuk bisa menikmatinya dalam waktu yang lama. Player yang dengan PC yang spek kentang itu akan mengalami kesulitan untuk menikmati game ini dengan lancar ya. Di smartphone, kalau kalian menggunakan chipset yang tua, akan sulit memainkan game ini bahkan di 30 fps, di 30 fps. Mau nyampe 60 fps, kalian harus memakai smartphone dengan chipset kelas atas. Snapdragon 8 series atau MediaTek seri ribuan, 8000-an, 9000-an, itu baru agak lancar main Genshin Impact. Itu pun harus dilihat dulu, HP-nya ada yang bisa kepanasan, terus melamban, membuat gamenya jadi nggak enak dimainin. Bahkan ya, player PlayStation juga tidak luput dari masalah ini, terutama untuk para pengguna PlayStation 4 versi awal. Seringkali game ini frame drop ketika sedang melakukan jurus dengan partikel yang banyak atau sedang mengumpul banyak, itu frame drop. Bahkan di beberapa event banyak orang yang mengeluhkan ada bug di situ.
Kabarnya masalah untuk PlayStation ini akan diperbaiki di patch 3.0 nanti. Ini juga mungkin yang menunda game ini hadir di Nintendo Switch. Ya, game ini akan hadir di Nintendo Switch. Di Nintendo Switch ini bisa dibuktikan dengan iklannya yang ada di channel resmi Genshin Impact. Masalah spek nggak cuma chipset dan kemampuan untuk mengolah grafis saja. Untuk storage, game ini makin membesar dan makin membesar. Untuk yang punya internet unlimited dengan kecepatan 50 megabit per second, game ini ya akan terasa lama di downloadnya. Lalu untuk yang pakai smartphone 64 GB aja, game ini aduh, kayaknya udah bikin penuh ruangan smartphone kalian ya. Jadi nggak heran kalau bahkan banyak yang nggak kuat dan menyerah untuk memainkan game ini. Dan itu dia tadi hal-hal yang kurang dari Genshin Impact dan perlu diperbaiki oleh Hoyoverse. Apabila mereka mau lebih banyak player baru untuk mencoba game ini ya, tentu saja poin-poin yang kami sebutkan itu adalah perspektif dari gamenya sendiri. Kalau faktor dari luar game seperti contohnya komunitasnya yang banyak oknum-oknum toksik, tidak kami bahas. Itu karena tidak bersinggungan langsung dengan gamenya. Karena seperti kami bilang di awal, game ini bisa kalian nikmati sendiri tanpa mempedulikan drama yang ada. Tapi tentunya kalian sendiri punya masalah sendiri ya dengan game ini. Bebas kok, nggak salah kalau kalian nggak suka juga dengan game ini. Atau mungkin kalian baru main terus menganggap ini bosen, itu preference kalian juga. Nah, menurut kalian sendiri yang masih main Genshin Impact, menurut kalian apa yang perlu diperbaiki dari Genshin Impact pada state yang ada sekarang? Dan buat yang nggak suka dengan Genshin Impact, apa alasan kalian tidak menyukai game ini? Tulis di kolom komen ya. Oh ya, kedepannya mungkin kami akan coba bahas beberapa tips yang bisa membuat bermain game Genshin Impact ini jadi lebih menyenangkan. Bisa dari dari sisi gameplaynya atau mungkin dari hardware-nya. Nah, coba kalian pengen kami bahas apa yang mana dulu nih? Tulis di kolom komen. Oke, saya Rama, segmen gaming, jagat review.